Sering mengadakan kegiatan atau penelitian tapi belum paham bagaimana sistematika dan aturan penulisan proposal? Ikuti kelas saya agar Anda tahu bagaimana membuat proposal dan apa yang akan ditulis pada bagian proposal itu. Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Wenas. Kali ini pembahasan kita mengenai mempersiapkan proposal dan materi ini dipelajari pada kelas 11 SMA SMK MAK. Nah, seperti pada halaman 142, buku yang sering kita gunakan yaitu dari buku kementerian. Pada bagian peta konsep ada materi-materi yang disiapkan di situ tentang materi kita hari ini yaitu mempersiapkan proposal. Pada bagian A, B, C, dan D yang akan kita pelajari seperti yang ada di layar kaca Anda. Berikutnya, kita pasti akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan proposal. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, tujuan pembuatan proposal adalah 1. Untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Kedua, sering dibuat untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Nah, perlu diketahui bahwa jenis-jenis proposal terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah proposal bisnis, yang kedua adalah proposal proyek, yang ketiga adalah proposal penelitian, dan yang keempat adalah proposal kegiatan. Nah, bagian-bagian penting proposal adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran, kemudian daftar pustaka. Nah, bagaimana struktur penulisan proposal? Semuanya dimulai dari halaman sampul tentunya ya. Kemudian latar belakang, nama kegiatan, tema, tujuan, jenis kegiatan atau acara kegiatan. Kemudian ada sarana promosi, estimasi anggaran berapa yang akan dibutuhkan, penutup dan susunan kepanitiaan tentunya ya. Struktur penulisan proposal dapat bermacam-macam, bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan. Nah, perbedaan dalam beberapa aspek, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan kemasyarakatan. Nah, di layar kaca Anda dapat melihat sistematika penulisan proposal kegiatan. Nama kegiatan, pendahuluan, tujuan kegiatan, sasaran, tempat dan jadwal pelaksanaan kegiatan, susunan acara, kepanitiaan, anggaran atau dana, kemudian penutup. Sistematika penulisan proposal penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, kerangka penulisan laporan. Sistematika proposal bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang akan dituju, karena biasanya setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, proposal yang dibuat harus memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul. Saya bahas satu persatu bagian-bagian yang ada pada proposal kegiatan atau penelitian agar lebih mudah mengerti apa yang akan ditulis pada masing-masing bagian itu. Nah, pada bagian proposal kita dihadapkan bagian pertama adalah halaman sampul. Proposal kegiatan mesti memiliki halaman sampul memakai logo kegiatan atau logo organisasi. Di bagian halaman sampul tertera nama kegiatan yang akan dilaksanakan, dan pada bagian bawah ditulis instansi pelaksanaan kegiatan. Nah, apa yang tertera pada latar belakang? Latar belakang penulisannya dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Dan pada bagian latar belakang inilah
Anda tulis hal apa yang melatar belakangi sehingga Anda membuat proposal itu. Nama kegiatan, setiap proposal wajib mencantumkan nama kegiatan pada proposal. Kegiatannya apa yang akan dilaksanakan sehingga Anda membuat proposal itu. Kalau Anda tidak memiliki nama kegiatan, ya bagaimana Anda membuat proposal tentunya ya. Kemudian pada bagian pendahuluan, isinya adalah sebuah alasan mengapa suatu kegiatan harus dilaksanakan. Proposal disusun sangat diharapkan dapat menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tema harus ada ya. Tema kegiatan harus sesuai dengan yang disepakati oleh panitia kegiatan atau tema yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakan kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan. Sasaran pada bagian ini umumnya berisi mengenai lembaga, personil, organisasi, ataupun kelompok masyarakat tertentu yang akan terlibat atau menjadi peserta dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, tempat, jadwal pelaksanaan kegiatan. Perencanaan di sini mengenai waktu dan tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang nanti akan diadakan. Sarana promosi misalnya pada bagian ini adalah keuntungan dari sponsor, di mana sarana promosi dari umbul-umbul misalnya, pakaian, pamflet, brosur, spanduk, dan lain-lain. Hitungan bagian persen dari sponsor. Nah, besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar kecilnya logo sponsor. Nah, ada anggaran tentunya ya atau dana pada proposal. Estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan. Ditulis secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, dan lain-lain sebagainya. Dan estimasi anggaran itu penting karena ini adalah hal utama diperiksa oleh instansi. Susunan kepanitiaan pasti dong, karena dalam sebuah kegiatan pasti ada siapa yang melaksanakan. Nah, berisi mengenai susunan kepanitiaan, siapa yang bertanggung jawab atas terlaksananya suatu acara yang diadakan. Penutup berisi permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi, berisi tanda tangan dan stempel mesti tersedia karena hal ini menentukan sah atau tidaknya sebuah proposal. Sekarang kita bahas mengenai isi dan kebahasaan proposal. Isi proposal secara umum berupa usulan kegiatan. Secara khusus, isi proposal dapat bermacam-macam, tergantung jenis kegiatan tentunya. Dan selain memiliki kesamaan umum, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan kemasyarakatan. Misalnya, kegiatan bakti sosial, lomba, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kebahasaan proposal? Yang pertama, banyak menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan, misalnya mengamati, melakukan, berlatih, dan lain-lain kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata pendefinisian, misalnya kata merupakan, yaitu, yakni. Yang keempat, menggunakan kata-kata bermakna perincian, seperti kata selain itu, kedua, ketiga. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata bermakna tugas atau kata denotatif. Nah, apa ciri-ciri proposal? Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, proposal sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan dan latar belakang acara. Yang keempat,
Proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. Nah, apa manfaat proposal? Yang pertama, manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat memperoleh informasi baru tentang hal yang disampaikan. Yang kedua, manfaat bagi institusi. Hasilnya dapat dijadikan informasi tambahan dan dapat dikembangkan oleh peneliti itu sendiri. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti tentunya ya, kalau itu adalah proposal penelitian di mana peneliti memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Penyusunan proposal. Nah, itu dia ya. Setelah kita memahami mengenai proposal, tentunya kita akan berhadapan dengan membuat proposal sendiri. Nah, merancang sebuah proposal harus memperhatikan informasi, tujuan, dan esensinya. Penyusunan proposal bisa dilakukan dengan observasi lapangan atau mencari literatur. Dan jangan lupa lakukan analisis terhadap suatu masalah atau kebutuhan di lapangan. Kemudian kita bisa lakukan penyusunan proposal setelah kita memahami bagaimana cara pembuatan proposal. Nah, bagi Anda yang sudah mempelajari materi ini, Anda bisa menguji kemampuan pembuatan proposal Anda. Bagaimana membuat proposal? Pada layar kaca Anda terdapat tugas yang akan saya berikan untuk menguji kemampuan Anda dan terdapat pada halaman 153 pada buku yang sudah kalian unduh. Selanjutnya, Anda bisa juga menggunakan pada halaman 143 contoh judul proposal kadar keilmuan tulisan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Bisa juga Anda gunakan contoh proposal yang tersedia atau bisa juga Anda gunakan jenis proposal yang lain. Demikian pembahasan saya mengenai mempersiapkan proposal, dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari saya, dan jangan lupa komentar yang positif demi kemajuan channel saya dan bagikan postingan ini. Terima kasih.